salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jelekong, yang terhormat Bapak Ketua Komite beserta anggotanya, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Jelekong. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Tak lupa kita hadirkan salawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga kita nanti syafaatnya di yaumul akhir. Di sini saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jelekong, yang ketiga adalah acara inti, dan yang keempat nanti ada acara tanggapan, dan yang kelima adalah penutup. Menuju acara pertama yaitu pembukaan, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk acara kedua yaitu adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak M. Hermonianto SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Komite Sekolah SD Negeri 1 Jelekong, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Jelekong, yang berbahagia pada Ibu Rita selaku CGP Angkatan ke-11. Pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya melaksanakan kegiatan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Rita selaku CGP. Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan pada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara ini. Semoga sampai dengan acara nanti bisa terlaksana dengan tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini sangatlah penting sekali untuk sekolahan, di mana bahwa tujuan daripada diseminasi ini adalah mendapatkan kedisiplinan positif yang dilaksanakan di sekolah ini melalui penerapan disiplin positif yang akan disampaikan nanti oleh pemerintah, menjadikan kita semuanya untuk bisa melaksanakan bagaimana di dalam memberikan kedisiplinan terhadap anak-anak dengan tidak memberikan suatu hukuman atau menjadikan jera bagi anak tersebut, namun benar-benar bisa dihayati dengan rasa pribadi yang untuk mendapatkan disiplin di dalam anak-anak mengikuti kegiatan di sekolah ini. Disiplin positif ini selaras dengan apa yang ditanamkan oleh pendahulu kita, yaitu biasa Dewanto, bahwa disiplin diri diperlukan dalam menciptakan murid yang merdeka. Sehingga disiplin diri memiliki nilai yang sangat tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, maupun di hubungan sosial. Oleh karena itu, sangatlah penting acara pada pagi hari ini, sehingga kita semoga bisa mengikuti dengan seksama dalam pelaksanaan yang akan disampaikan oleh Bu Rita. Saya kira itu, semoga Allah senantiasa memberikan ridho kepada kita semuanya di dalam pelaksanaan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan pada siang hari ini dapat berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ingin berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan untuk acara pagi hari ini saya nyatakan dibuka dan dapat dimulai secara bersama-sama. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Bapak sambutannya. Hingga acara yang ketiga yaitu adalah acara inti tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Rita Nuriyati, CKB Angkatan 11 Kabupaten Temanggung. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia untuk menghadiri kegiatan ini. Dan saya mohon izin untuk memaparkan materi budaya positif. Dalam modul ini kita akan membahas ada beberapa poin, yaitu ada 7 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, ketiga adalah motivasi perilaku manusia, keempat yaitu kebutuhan dasar, kelima keyakinan kelas, 6 posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelumnya, disampaikan adalah dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana bahwa semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing, atau jadi anak-anak itu unik dengan bakat dan masing-masing. Terus yang kedua adalah bahwa tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Di sini yang perlu ditekankan adalah menuntun. Jadi kita bukan menuntut. Selain itu kita harus menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak. Dan tentunya pembelajaran yang tidak menuntun dengan yang berpihak pada anak. Materi yang pertama yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau disebut dengan ilusi kontrol. Berikut ini paparan dari Dr. William Fraser dalam kontrol teori untuk merumuskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang diketahui adalah bahwa ilusi itu, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Di sini perubahan paradigma stimulus, respon teori kontrol atau teori pilihan. Di dalam stimulus respon, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol atau pilihan, kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Yang kedua, bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengambil kontrol. Jadi hanya kita sendiri yang menentukan kontrol kita, bukan orang lain. Yang keempat, saya bisa mengambil kontrol orang lain. Nah, semuanya di sini Anda tidak bisa mengambil atau mengontrol orang lain, karena pada dasarnya adalah hanya kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri, dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif, bahwa budaya positif di sekolah yaitu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, sedangkan lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah itu akan berdampak secara maksimal dan pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Ya, tentunya untuk membuat sekolah yang kita cita-citakan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan, itu ada di pihak kita. Selain itu ada pendidikan reflektif, gemar belajar,
berbagi dan berkolaborasi. Itu juga masih tanggung jawab kita sebagai guru. Ya, kita harus mau sebagai pendidik, kita harus melaksanakan efektif. Kita juga masih gemar belajar, karena belajar itu adalah sepanjang hayat. Kita juga berbagi dan berkolaborasi. Selain itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Dimana kita harus murid itu melaksanakan pendidikan belajar. Selain itu adalah iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Ya, kita harus menghormati dengan segala perbedaan itu. Nah, ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang itu termotivasi hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya dengan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ya, jadi semacam seperti ancaman. Kalau motivasi ini adalah motivasi yang dari luar, ya, atau motivasi eksternal. Sama halnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kalau ada imbalannya, kita mau untuk berbuat disiplin, itu masih motivasinya bersifat eksternal atau dari luar. Dan yang ketiga, bagi kita disiplin itu untuk menghargai diri sendiri. Kita disiplin itu menghargai diri kita, ya, menjadi insan sesuai harapan kita. Dengan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini yang contoh dari motivasi internal. Jadi tujuan disiplin positifnya sudah dari diri sendiri, bukan dari pengaruh luar. Dan yang terbaik adalah bahwa motivasi itu adalah berawal dari diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar. Nah, kita harus memenuhi kebutuhan dasar pada peserta didik kita atau murid kita. Di antaranya adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah survival, ya, atau bertahan hidup. Yang kedua adalah adanya cinta kasih atau diterima. Kalau peserta didik kita harus merasa di kelas itu dia merasa dicintai dengan bapak ibu gurunya, dia bisa diterima dengan teman-temannya juga. Dan yang kedua, yang ketiga adalah penguasaan. Jadi kehadirannya sudah dia dihargai. Selain itu juga ada kebebasan. Dan yang terakhir adalah adanya kesenangan. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ya, sudah sering kita dengar mengenai keyakinan kelas, bahkan kita sudah melaksanakannya. Di sini, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bahkan menurut Rosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau unsur intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini tentunya dalam membuat keyakinan kelas ada beberapa langkah-langkah yang kita tempuh. Di antaranya yang pertama itu murid menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Jadi pada awal kita sudah menyampaikan ke anak pengertian dari keyakinan kelas itu sendiri apa, tujuannya untuk apa, manfaatnya nantinya untuk apa sebagai warga sekolah itu. Jadi si anak diberi kebebasan untuk menuliskan, saya itu inginnya di kelas yang seperti apa kelas saya itu. Yaitu langkah pertama, murid menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Langkah yang kedua adalah guru mengulas keyakinan yang telah ditulis murid. Biasanya kan anak-anak menuliskan dengan kalimat yang berbeda tapi maksud yang sama. Jadi kita harus mengulas dulu, kita memilah-milah dulu. Dan yang ketiga itu guru dan siswa memilah keyakinan kelas. Setelah kita pilah, yang keempat adalah mengubah keyakinan kelas agar menjadi kalimat positif. Biasanya anak-anak itu menulisnya dengan kata tidak boleh nakal,
tidak boleh terlambat. Ya. Kalau tidak boleh terlambat, berarti kita bisa ubah menjadi kalimat positif, menjadi datang tepat waktu. Ya. Setelah mengubah menjadi kalimat positif, baru kita menyepakati bersama keyakinan kelas itu dengan anak-anak. Ya, kalau sudah kita sepakati, tentunya kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi yang sudah kita sepakati itu nilai kebajikan apa yang akan kita laksanakan. Supaya anak-anak tentunya dengan kesadaran penuh dia menyampaikan keyakinannya. Tentunya si anak juga akan bersedia untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Untuk tindak lanjutnya dari keyakinan kelas ini, setelah kita buat, tentunya akan kita bikin print out yang kita tempelkan di kelas kita. Dengan ditempel dan sekali kita mengingatkan, tentunya anak-anak lebih semangat melaksanakan keyakinan kelas itu. Selain itu, kita juga bisa print out untuk dibawa pulang dengan anak-anak. Dan begitu orang tua akan tahu kalau ternyata di kelas itu sudah dibentuk keyakinan kelas. Ya, salah satunya tadi adalah yang berisi tentang datang tepat waktu. Dan begitu orang tua akan ada peran aktifnya dari orang tua dengan mengingatkan anak supaya dia bisa berangkat untuk sekolah tepat waktu. Untuk selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Di sini ada sebagai posisi sebagai penghukum. Ya. Biasanya kalau sebagai posisi penghukum itu gurunya berbuat biasanya agak galak nih, menghadik, menunjuk-nunjuk, bahkan menyakiti atau menyindir. Dan nantinya hasilnya adalah siswa itu akan berontak, menjadi pendendam, bahkan menyalahkan orang lain. Yang posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Biasanya gurunya akan berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, dan begitu hasilnya akan menyembunyikan atau bahkan berbohong si anak itu. Sedang posisi yang ketiga adalah teman. Biasanya guru akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, ya karena dia posisi sebagai teman dengan muridnya itu. Maka hasilnya anaknya si murid akan dia ketergantungan dengan gurunya. Dan yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau. Biasanya guru akan berbuat menghitung atau mengukur, dan itu hasilnya biasanya akan dilaksanakan hanya sesuai dengan jadwal saja bila diawasi. Dan posisi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer, di mana guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi masih anak yang mengungkapkan, dan begitu hasilnya nantinya adalah akan menguatkan watak atau karakter dari anak tersebut. Selanjutnya yaitu tentang restitusi. Kita sudah sering mendengar kata restitusi. Sebenarnya restitusi itu sendiri apa ya? Iya, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang dari Gosen pada tahun 2004. Sedangkan ciri-ciri dari restitusi sendiri itu ada 9. Yang pertama bahwa bukan untuk menebus kesalahan, tapi kegiatan restitusi sendiri adalah untuk belajar dari kesalahan. Dan yang kedua, memperbaiki hubungan. Ciri yang ketiga adalah bahwa restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Iya, tadi disasarkan mereka, kebutuhan dasarnya itu apa? Mungkin biasanya si anak nakal, ternyata dia kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah dicintai. Iya, dia merasa belum dicintai, makanya dia berbuat nakal, dan cari perhatian. Dan yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ya, karena si anak akan dengan kesadaran penuhnya dia mau untuk memperbaiki diri. Dan ciri yang ketujuh adalah
restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi mau lebih membentuk karakter anak. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ya, jadi kita berusaha memberikan solusi pada anak yang bermasalah. Dan ciri yang kesembilan, bahwa restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ya, selanjutnya di situ ada segitiga restitusi ya, yang nanti akan kita terapkan saat mencoba mengatasi masalah yang terjadi pada anak. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas ya, dengan cara kita mungkin anak suruh duduk dulu, bahkan kita suruh mungkin bisa dengan diberi minum supaya anak lebih tenang dulu, dia emosinya reda dulu. Yang bisa nanti kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi si anak itu tidak merasa bahwa hanya ternyata kok saya yang salah. Ternyata tidak. Semua orang pasti pernah melaksanakan kesalahan. Dan kita juga bisa menyampaikan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah pada tahap menstabilkan identitas. Tahap berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Jadi kita anak-anak menyampaikan adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Iya, biasanya anak-anak melakukan tindakan itu pasti ada alasannya. Ya. Tentu kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan di tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Seperti tadi yang saya ambil contoh adalah datang tepat waktu. Ya, keyakinan kelasnya itu si anak akan ingat, oh iya ya, saya sudah menyepakati itu. Ya, berarti saya harus melaksanakan kesepakatan kelas itu. Ya, pada tahap menanyakan keyakinan ini, kita bisa menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Akan sadar, oh iya, kalau tadi saya terlambat, berarti saya sudah saya lupa dengan keyakinan saya. Terus ya, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kalau anak-anak sudah tahu dan keyakinan kelasnya itu, dia pasti iya bu, saya inginnya datang tepat waktu. Jadi motivasi itu bisa lahir dari diri anak itu sendiri. Yaitu dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya laksanakan, yaitu menangani murid bermasalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya. Kalau bisa kita memanggil anak itu tidak pada saat pelajaran, tapi bisa di jam akhir atau jam istirahat dan kita sendirikan saja. Ya, kita tetap jaga identitasnya untuk supaya orang lain, anak lain tidak tahu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya. Mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu ada yang akan memberikan tanggapan atau masukan atau mungkin pertanyaan. Mohon saya buka. Ya, Pak Ibu Wi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Setelah tadi mendengar pemaparan dari Ibu Rima, itu jadi saya mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif tadi. Saya tergerak untuk melaksanakan segitiga restitusi yang seperti tadi Ibu sampaikan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu nanti kami gunakan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada murid di kelas kami. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu yang telah memberikan tanggapannya. Mungkin masih ada tanggapan yang lain. Iya, mohon Bapak. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bu Rita tadi sangat menarik sekali, di mana kita senantiasa bersosialisasi berhadapan bukan hanya pada siswa, pada guru yang lain. Dari ini setelah kita mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif ini, baru kita menyadari bahwa bukan dengan cara memberi hukuman itu agar anak menjadi disiplin, tetapi melalui keyakinan
anak tersebut, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, dan menerapkan segitiga restitusi ini dapat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada siswa-siswa kita. Dan cara inilah yang lebih baik yang akan berpihak pada siswa-siswa. Jadi kita pahami bahwa restitusi itu adalah merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi siswa. Jadi kita akan memahami betul, bukan kita apa yang sudah kesalahan dari siswa itu yang akan kita kupas tuntas terus menerus sehingga anak itu menjadi cedera, bukan itu, tapi bagaimana menyadarkan bahwa anak tersebut ini akan sehingga akan lebih baik karakternya dan akan lebih kuat. Itu tadi yang disampaikan seperti itu. Dan kalau boleh saya menambahkan, Bu Rita, di dalam segitiga restitusi ini alangkah baiknya nanti di dalam Bapak Ibu guru semuanya ini bisa mengetahui secara pasti dari segitiga restitusi ini akan menjadikan Bapak Ibu di dalam penanganan terhadap anak-anak, bukan hanya anak-anak yang bermasalah saja, tetapi pada anak-anak semuanya bisa mengetahui satu anak dengan anak yang lain karakternya yang berbeda-beda ini. Saya kira itu Bu Rita, apa yang disampaikan sangat penting sekali bagi kita semuanya. Apa yang disampaikan tadi secara menyeluruh bisa kita pahami dan kita ikuti, dan ilmu yang disampaikan semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Mungkin masih ada tanggapan dari Bapak Ibu ini. Iya, baik Pak Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan menambahi, hanya sedikit menanggapi saja apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rita. Ini menurut saya sudah sangat luar biasa, Bu Rita. Jadi setiap kali Anda melakukan kesalahan, bukan hukuman yang kita terapkan, justru malah konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Jadi sangat menyentuh hati anak nantinya tidak akan mengulangi hal-hal yang tidak baik lagi. Kemudian terkait dengan kesepakatan kelas yang semula diadakan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu, kalau menurut saya yakin itu dari dalam hati. Kalau anak sudah yakin, insya Allah apa yang mereka lakukan ini berasal dari hati juga. Dan insya Allah apa yang anak-anak lakukan nantinya ini tentunya hal-hal yang baik-baik yang mereka lakukan. Contohnya untuk keyakinan kelas, berangkat sekolah tepat waktu. Itu kan dari anak sendiri. Otomatis kalau keyakinan itu dari anak sendiri, otomatis anak tidak akan melanggar aturan yang sudah dibuat oleh anak itu sendiri. Ya, itu mungkin tanggapan dari saya. Mohon maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Sebelum kita menuju ke acara yang terakhir, yaitu penutup, harapan saya adalah kita semua warga SD Negeri 1 Jelengkong bisa menerapkan keyakinan kelas bersama anak-anak. Kita juga bisa melaksanakan segitiga restitusi itu dengan posisi kontrol kita sebagai manajer, tidak lagi kita sebagai penghukum ataupun sebagai pengontrol ataupun yang lainnya, tapi adalah posisi yang paling ideal adalah kita sebagai posisi manajer. Terima kasih banyak. Saya mau tentunya selalu membawakan banyak sekali kata-kata yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum mari kita akhiri dengan bacaan salam jalan bersama.